Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semuanya. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, ya. Beberapa hari ini cuaca cukup kurang bersahabat ya. Jadi ya untuk stamina dan juga kesehatan pun juga bergantung sekali ya dengan cuacanya ya. Ya mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu ya dimanapun kita berada dan aktivitas yang kita laksanakan juga semoga lancar selalu. Oke, jadi pertemuan hari ini ya kita pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ada penugasan kemarin ya pengumpulan data. Yang mana sudah saya cek ya, ya alhamdulillah ya sudah ya lumayan benar dan juga cukup sudah cukup untuk penugasan untuk pengumpulan data ya. Dengan studi kasus yang lainnya nanti kita akan ujikan. Oke, jadi di sini kita lanjut untuk masuk dalam kegiatan statistika selanjutnya ya, yaitu di dalam skop penyajian data ya. Kalau dalam pengumpulan data kita mengumpulkan requirement untuk apa yang akan kita kita teliti ya, dan apa yang akan kita hasilkan ya untuk pengumpulan data atau data yang valid ya dalam penunjang ya kebutuhan penelitian seperti itu masih dalam skop pengumpulan ya, pengumpulan requirement ya. Nah sekarang kita masuk dalam skop penyajiannya ya. Jadi setelah data dikumpulkan ya, data diperoleh ataupun juga baik itu data yang sudah diprocessing atau belum diprocessing ya. Tunggu sebentar. Oke. Ya data yang diprocessing tentunya ya, yang dikumpulkan sebelumnya itu diolah, kemudian disajikan seperti itu, ditampilkan ya dalam bentuk yang bisa dipahami oleh orang banyak seperti itu. Ya, ini kan kita bahas secara ringkas untuk penjelasan dari penyajian data ya. Jadi dalam kompetensi dalam materi hari ini ya yang kita bahas dan juga yang akan kalian nanti ketahui ya, yaitu adalah bagaimana penyajian data dalam berbagai bentuk. Umumnya ada dua ya, yaitu penyajian data secara kategorikal ya, secara kategori ya, dan ada secara numerik ya, secara angka atau secara value atau bilangan seperti itu. Nah, dalam penyajian data kategori sendiri ya, kalau kategori tentunya kan ini berkaitan dengan ada yang namanya kelas seperti itu ya. Ada namanya kelas atribut atau ada namanya pengelompokan seperti itu. Ada grupnya dalam sebuah data ya. Ya, dalam kategori ya, dalam penyajian data dalam bentuk kategori ya, di sini ada banyak ketentuan yang dimana dalam memilih penyajiannya ya, kita bisa tentukan kalau dia data yang numerik maka harus menggunakan apa ya, kalau dia kategori ya harus menggunakan penyajian yang seperti apa seperti itu. Nah, misalnya kalau dia kategori ya, maka kita identifikasi terlebih dahulu ya, apakah variabelnya ya. Ya, kalau variabel kita kemarin mengenai variabel penelitian kemarin kita sudah ada sedikit bahas. Ya, variabelnya satu atau dua gitu ya. Kalau dia satu ya maka kita gunakan ya ada namanya nanti bentuk penyajian yaitu summary table ya, atau bar chart atau p-chart ya, atau Pareto chart ya, ada banyak bentuknya ya, ada banyak bentuknya dan tergantung kasus apa yang data apa yang akan disajikan seperti itu. Nah, itu kalau satu variabel ya. Kalau dia dua variabel ya umumnya menggunakan yang ada namanya two-way cross classification table. Ya, kita lihat ya yang satu variabel bagaimana, dua variabel gimana, kita lihat contohnya seperti apa ya. Nah, lalu dalam penyajian data kategori ya, misalnya ya dalam summary table seperti ini ya, seperti contoh di sini ada yang ditampilkan. Katakanlah ini data apa ya namanya, bentuk pembayaran seperti itu ya. Dalam sebuah kasus seperti itu, tampilkan beberapa bentuk pembayaran ya, yang dimana di sini ada beberapa, yaitu ada cash, ada secara cek, ada secara elektronik atau online atau yang lainnya seperti itu ya. Dengan masing-masing metode pembayaran ada persentasenya ya, persentase dalam artian ini ya, katakanlah mungkin dalam satu toko ya atau satu shopping center, katakanlah dalam satu bulan itu ya, customer atau pembeli yang datang ya itu
dari segi pembayarannya ya kalau yang cash dia 15% dari keseluruhan populasi di 1 bulan itu ya. Secara cek ya ada 54% totalnya ya. Secara online atau secara katakanlah m-banking gitu ya, atau secara transfer gitu ada 28% ya. Dan metode pembayaran yang lainnya ada 3% seperti itu. Jadi disajikan dalam bentuk yang seperti ini ya, hanya makanya disebut dia sebagai summary ya, atau ringkasan atau rangkuman atau apa namanya, poin-poinnya seperti itu ya. Nah, dalam penyajiannya ya cukup sederhana seperti itu, hanya cukup detail dari kategorinya apa ya, cash, check, elektronik, dan berapa persentasenya dalam 1 bulan tersebut ya. Katakanlah dalam hal ini dalam laporan keuangan dari salah satu shopping center gitu ya. Nah, masalahnya adalah ya dalam keuntungannya di sini ya, ada masalah maksudnya, ada masalah yang kita dalam pemahamannya ya di sini ya dibandingkan dengan bar chart ini ya. Kalau bar chart ini di sini dilihat ya secara bentuknya ini kan dia dalam bentuk bar ya, dalam bentuk diagram batang seperti itu ya. Dan di mana ada satuannya, satuannya dibuat dalam bentuk seperti ini. Nah, masing-masing bar ini ya dalam kategori ini dia disimbolkan ya dengan menggunakan diagram batang ini mengarah ke berapa jumlah dari ini ya, dari sumbu X-nya gitu ya. Itu menunjukkan berapa persen dari masing-masing dari kategori tersebut. Nah, kalau dibandingkan dari kedua ini ya, summary table dan bar chart ini ya masing-masing memiliki keuntungan dan kelebihan dan kekurangan ya. Untuk kelebihannya kalau summary ini ya, karena ini hanya detail ya, detail, jadi hanya angka ini. Kalau secara penyajian dia kan sebenarnya kan kurang menarik ya, karena kenapa? Ini memaksa kita untuk berpikir bahwa, membayangkan bahwa seberapa besar seperti itu untuk besar datanya ya. Dia hanya disebutkan di dalam bentuk angka saja seperti ini. Ya, jadi kurang menarik dalam penyajiannya ya. Itu kelemahannya ya. Kalau kelebihannya ya, itu memungkinkan kita dapat melihat gambaran besar dari kelompok datanya. Tuh kalau dalam angka seperti ini ya. Tapi dalam bentuk penyajiannya kan ini kurang menarik sebenarnya, karena orang umumnya kan kalau melihat data kan biar lebih menarik itu ada ini ya, ada seninya seperti itu. Nah, berbeda dengan bar chart ini ya, apalagi kita orang eksakta ya. Yang mana kalau melihat bagan seperti ini ya, atau melihat diagram seperti ini itu lebih bisa paham ya. Kalau yang cek misalnya lebih panjang, berarti dia lebih prioritas ya, lebih banyak. Kalau yang order ya lebih sedikit seperti itu ya. Jadi ada nilai estetikanya sebenarnya dalam hal penyajian data ya. Itu dalam perbandingan summary dan bar ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada berbentuk pie chart ya. Pie chart atau gimana cara bacanya ini ya. Seperti itulah. Dan ada Pareto chart ya. Modelnya ini seperti apa ini, melihat seperti progresif seperti ya bentuknya. Ya, kalau yang pie chart ini ya seperti ini apa namanya, bentuknya seperti katakanlah kalau misalnya kita membayangkan kue ya, potongannya ya seperti itu. Seninya seperti itu. Yang dimana di sini ya ini dalam hal proporsi ya. Bentuknya adalah bentuk proporsional ya. Tapi sulitnya di sini lah karena ini sekilas kita tidak lihat ada berapa satuannya seperti itu, berapa persen, berapa nilainya gitu ya. Hanya cukup dia hanya potongannya saja gitu. Yang dimana ya kalau dalam asumsi kita membacanya untuk yang cek ya oke lah lebih besar ya. Pasti persentasenya besar karena potongannya lebih besar ya di sini. Porsinya lebih besar ya. Kalau yang order kecil maka porsinya kecil seperti itu. Tapi dia ada menampilkan angkanya berapa persen. Apakah bisa disematkan angkanya? Ya bisa seperti itu ya. Tapi ya ini dari sekian banyaknya cara penyajian seperti itu. Tinggal dipilih mana yang cocok dari studi kasus tertentu. Nah kalau untuk Pareto chart ya, yang dimana di sini modelnya ya sama juga ya, kategorikal di sini untuk masing-masing bidang ini ya. Yang dimana masing-masing dari frekuensinya atau persentasenya itu disajikan dalam bentuk ini ya, proporsi seperti itu, atau dalam bentuk progresif ya. Jadi kalau kita punya banyak kategori ya mungkin kita untuk fokus melihat pada kategori-kategori yang penting saja seperti itu. Kalau misalnya kayak tadi ya cek ini kan hanya kecil ya, di sini pun juga
Oh, tidak kelihatan ya untuk apanya. Maka kalau ketika ada ya proporsi dari kategori yang sangat kecil, ya maka kita tidak terfokus terhadap diagramnya seperti itu. Kita hanya terfokus pada yang besar-besarnya saja. Lalu ya penyajian data kategori yang selanjutnya, kalau yang tadi ya dari summary table, bar chart, pie chart, dan Pareto ini adalah yang mana di sini ya penyajiannya satu variabel ya. Variabel ya. Dari sini variabelnya kan hanya ini ya. Form dari metode pembayaran itu satu variabel aja tuh. Ya hanya cukup tampilkan kategorinya lalu berapa proporsinya ya. Kalau pada two-way cross classification table ya dia menampilkan data itu secara dua variabel. Dua variabel dimaksudkan apa ya? Pertama adalah kategorinya. Kategorinya ya. Kemudian ya ada kategori di sini ya katakanlah ini dalam hal condition ya kondisi tertentu ya. Kemudian ada dua ini ya dua penilaiannya ya. Yang pertama kategori good dan bad dan ada kategori yes dan no ya. Biasanya kalau untuk cross klasifikasi ini digunakan untuk yang mana sebuah penyajian data yang dia akan diambil apa ya untuk decision making atau pengambilan keputusan ya. Jadi ada dua variabel. Variabelnya adalah kategorinya. Kemudian berdasarkan dari katakanlah kebolehannya gitu ya. Apakah data ini kira-kira boleh untuk diputuskan atau tidak seperti itu. Jadi condongnya seperti itu kalau untuk yang cross classification table ada dua ini ada dua jalan atau dua penilaian seperti itu. Yang dimana yang masing-masing ketika ditambahkan nilainya dari kiri dari samping ke bawah nilainya tetap sama sebenarnya ya. Cuman di sini dia menjelaskan bahwa apakah dengan kondisi good misalnya good kemudian dengan kondisinya ya terhadap yes ya nilainya berapa. Kalau dia kondisinya no itu maka dia nilainya berapa ya. Dari sini kelihatan bahwa dari kedua kategori ini ya lebih condong ke no ya sebenarnya. Dan itu untuk pengambilan keputusannya ya. Bahwa kondisi dari sesuatu ini ya kurang baik seperti itu atau cukup baik atau bagaimana ya tergantung kategorinya. Ya. Itu tadi yang kategorikal ya. Sekarang kita masuk ke penyajian data numerik ya. Kalau untuk numerik ya tentu berbasis angka ya. Berbasis angka atau berbasis berbasis nilai gitu. Ya. Jadi dalam data numerik juga sama seperti kategorikal tadi. Kita cek ya, identifikasi terlebih dahulu ya kebutuhan dari data kita yang sebelumnya sudah kita kumpulkan itu. Ya. Apakah datanya satu variabel atau dua variabel ya? Kalau satu variabel maka menggunakan ya ada ini ya ada apa namanya lebih condong ke variabel apa ke penyajian yang seperti apa gitu ya. Kalau satu variabel ya maka digunakanlah frekuensi dan percentage distribution atau dan juga histogram gitu ya. Kalau jika dua variabel ya maka tentukan dulu apakah urutan datanya penting atau tidak. Jadi ya selain kita menyajikan ya kita harus urutkan dulu datanya dari yang terpenting atau yang tidak begitu penting. Kalau dia menggunakan dua variabel ya agak sedikit sedikit punya tahap tambahan ya. Misalnya kalau penting ya maka gunakan grafik time series ya. Kalau dia tidak begitu penting atau tidak penting maka gunakan grafik scatter ya. Kita akan lihat contohnya bagaimana masing-masing. Kalau untuk frekuensi dan percentage distribution ya, yang dimana sini keterangannya adalah memungkinkan kita untuk melihat perbedaan antara kelompok data ya. Jadi di sini ya untuk penyajian datanya yang disajikan ya, katakanlah record datanya atau rincian data per data itu berbentuk kategori gitu ya, berbentuk ada kategorinya ya. Kemudian yang dimana kategori ini ya, ada nilainya gitu loh. Kayaknya disebut numerik. Orientasinya itu adalah sebenarnya ke frekuensi ini. Ini hanya sekedar untuk apa namanya penyebutan kategorinya ya, variabelnya seperti itu. Misalnya ya katakanlah ini dalam apa ya? Dalam hal katakanlah kategori 150 dengan sampai dengan di bawah 200 ya frekuensinya 3. Frekuensinya ya.
Kemudian persentase dari keseluruhannya ya itu adalah 3 ini adalah jumlahnya 10% gitu. Dari jumlah seluruh frekuensi ada 29 ya. Seperti itu. Jadi kita lihat ya perbedaan antara kelompok ya, masing-masing kelompok itu nilai fund cost index-nya ya itu berapa, yang antara rentang berapa dan frekuensinya berapa seperti itu. Itu dia dalam frekuensi dan percentage distribution ya. Kalau dalam bentuk histogram ya, dia memperlihatkan bentuk frekuensi dari kelompok dua data gitu ya. Jadi misalnya ya, kalau tadi ya histogram untuk kategori 150 sampai 200 ya. Jadi diambil nilai apa namanya? Nilai tengahnya katakanlah ya. Jadi 175, 200, 250, 225 seperti itu untuk menggambarkan histogramnya. Seperti itu dan lain sebagainya ya. Kemudian ya untuk penyajian data numerik secara time series ya, yang dimana di sini dia memperlihatkan pola data ya dari waktu ke waktu ya. Katakanlah misalnya ini seperti apa namanya rating gitu ya, rate ya. Di sini rata-rata hotel rate ya. Karena masing-masing disajikan dalam bentuk dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau sumbu X disebut di sini adalah tahunnya ya. Kalau sumbu Y itu adalah nilainya itu, nilai rata-ratanya gitu. Katakanlah ya masing-masing setiap tahun ya dilihat dan dicocokkan untuk masing-masing tahun berapa jumlah rate-nya itu. Dan kita lihat ya di sini masing-masing tahun ya punya rate masing-masing dan kemudian kita hubungkan seluruh rate yang teridentifikasi di sini untuk melihat setiap tahun itu ratingnya itu bagaimana, apakah naik turun atau naik sekali atau bagaimana seperti itu. Jadi disajikan dalam bentuk pola, ya, pola data waktu. Kalau scatter di sini ya memperlihatkan pola hubungan dua variabel numerik gitu. Di sini ini misalnya ya hanya polanya ya, tidak ikut dengan garis seperti time series. Hanya cukup pola hubungannya menghubungkan antara dua variabel ya. Antara variabel katakanlah sini ya cubic feet dan labor hours ya. Misalnya ya pada angka 200 ya dia letaknya ya tepat di nilainya 10 seperti itu. Jadi masing-masing nanti dari kubik feet-nya ya feet-nya ya cukup diberikan tanda seperti ini saja seperti itu. Nah, misalnya sini ya coba kita diskusikan sedikit ya. Katakanlah ya ini tren di Google ya. Di Google kan ada ini ya, ada fitur untuk melihat tren data gitu ya. Misalnya ya ini contoh ya karena contoh terdekatnya itu ya dalam tren statistika yang terakhir ini ya era terakhir ini itu kemarin pada saat pandemi ya pada saat pandemi COVID-19 yang lalu ya di Google kan punya ini ya punya fitur tren untuk melihat tren katakanlah di sini penyajian data katakanlah masing-masing di provinsi di Indonesia ini ya jumlah yang terjangkit COVID-19 itu berapa seperti itu ya. Nah, kayak di sini ya. Kemudian tren yang dimaksud di sini adalah berita tentang COVID seperti itu. Di mana yang diakumulasikan oleh Google ya karena Google kan mampu mengakumulasikan data tren yang trending saat itu yang diakses oleh pengguna. Lalu kemudian statistiknya ya dari waktu ke waktu gitu ya atau bisa juga dilihat dari menusuk wilayah seperti itu. Ini. Dan kemudian topik terkait apa saja yang diakses oleh pengguna ya atau warganet atau netizen. Nah, gitu. Lalu query yang terkaitnya apa ya? Apa namanya? Keyword yang digunakan apa? Seperti itu. Jadi bisa ditampilkan ya dari seiring waktu dengan waktu ke waktu dari hari ke hari gitu ya. Bisa juga dicek dari kita ingin melihat dari kapan ya? Apakah sebulan terakhir? Apakah 2 bulan terakhir? 6 bulan terakhir? Seperti itu bisa ditampilkan ya di google.com contohnya. Yang dimana ini kan aktivitas statistika ya, statistiknya yang dimana kita lihat ya dari hari ke hari bahwa tren dari Google
mengenai COVID-19 itu ya grafiknya sebagaimana seperti itu ya. Kemudian dari wilayah mana saja dan topik terkaitnya apa saja yang diakses ya. Dan query yang digunakan ya itu kebanyakan apa di waktu-waktu terakhir ya, waktu pada saat COVID yang lalu ini misalnya. Seperti itu. Ini yang disajikan oleh Google. Kemudian ya lanjutannya ya dan masih di tren Google juga ya. Ini bisa kita pilih ya bahwa masing-masing topik itu bisa kita bandingkan. Kita bandingkan ya. Kalau tadi hanya satu topik ya. Katakanlah berarti ini satu variabel berarti ya. Kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya satu variabel hanya COVID-19. Misalnya kalau dua variabel lebih ya di Google bisa ya, di tren Google bisa juga. Kita bisa klik bandingkan ya di sini ya. Kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan topik yang ingin kita cari yang lain ya selain dari COVID-19 ini. Atau menambah istilahnya kita menambah variabel ini ya. Variabel yang ditampilkan gitu ya. Nah, dengan cara yang seperti ini. Klik bandingkan terus kita masukkan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kita bandingkan lagi dengan DPR RI. Kemudian kita bandingkan lagi dengan topik Pak Jokowi ya, Pak Presiden. Lalu kita bandingkan lagi dengan Najwa Shihab seperti itu. Bisa dibandingkan bisa banyak variabel gitu. Dari masing-masing variabel bisa kita lihat seperti itu ya. Kita bandingkan bahwa topik mana yang lebih ini yang lagi sedang diminati atau yang sedang banyak diakses seperti itu. Berdasarkan dari waktu ke waktu gitu dan juga dilihat bisa dari ini juga ya dari areanya gitu ya subwilayah yang mengakses gitu. Nah seperti itu. Nah, pertanyaannya timbul ya di sini yaitu mengapa Google perlu menyajikan datanya dengan bentuk grafik seperti itu. Ini berkaitan juga nyambung juga dengan materi yang sudah kita bahas ya itu kan dalam bentuk grafik penyajian datanya. Ya kira-kira kenapa tuh? Kenapa harus disajikan dengan datanya dalam bentuk grafik? Itu boleh diskusi masing-masing ya. Yang jelas ya dalam bentuk grafik ini yang dimana kita memungkinkan untuk semua orang bisa memahami seperti itu ya. Juga ditampilkan dengan cara yang estetik atau cara yang menarik seperti itu. Nah, kadang-kala juga kita ya kalau sekarang kita tidak perlu khawatir ini juga ya kalau orang membaca tentang data statistik itu mungkin tidak keseluruhan kalangan seperti itu bisa membaca ya atau mungkin masih kalangan akademik atau intelektual seperti itu. Tapi di zaman sekarang juga ya orang-orang yang mohon maaf ya kita katakan awam seperti itu pun juga mulai-mulai bisa mengikuti ya tren yang ada ya juga dengan cara membaca data statistik seperti ini ya karena kecanggihan teknologi zaman sekarang gitu ya. Jadi ditampilkan dengan bentuk grafik ya agar mudah dipahami dan juga dia lebih menarik seperti itu. Itu ya beberapa alasannya ya. Atau ada alasan lain mungkin yang dari kalian sendiri ya tidak salah itu sah-sah saja seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ya dalam menyajikan data ya sini ya kita punya ini juga ya punya review sejenak sebenarnya ya dalam hal menyajikan data ya. Sama seperti scoop-scoop yang sebelumnya ketika kita katakanlah mengumpul data seperti itu ya. Kita perlu yang namanya uji coba ya atau saya perlu uji coba untuk menilai ya data yang kita sajikan ini apakah sudah benar ya, apakah sudah baik, apakah mudah dipahami, apakah mudah dimengerti. Nah, makanya ya di sini apakah saya sudah menyajikan data dengan jelas dan akurat ya. Misalnya contoh di sini ya Northern Territories Revenue untuk 1 tahun misalnya ya. Apakah 17 atau 19 ya? Lebih jelas yang mana ya grafik kiri atau kanan ya. Ini katakanlah ini ada satu tabel statistik ya. Seperti itu. Katakanlah ya ini kalau di tahun pertama ditampilkan ya menggunakan diagram batang seperti ini ya dan ini adalah sorry ya dan ini adalah keterangannya ya North, East, South, West ya. Kalau yang di North nilainya berapa ya nilai grafiknya seperti itu ya. Kemudian kalau tahun kedua seperti ini juga bentuknya. Ya kalau sebagai yang sebelah kanannya kita lihat ya di sini apakah yang lebih jelas di antara kedua ini.
Ya, kalau secara estetikanya ya, yang sebelah ini ya, yang mudah dipahami sebenarnya. Kalau saya bilang ya itu apa namanya secara ini ya, secara estetikanya ya. Kalau yang seperti ini ya terlalu samar seperti itu. Tapi tergantung juga ya, orang-orang pun juga mungkin bisa memahami yang seperti cara yang seperti ini, gambar sepertinya itu seperti yang di kiri ini seperti itu ya. Kemudian ya kasus yang lainnya ya katakanlah di sini dalam apa namanya uji coba ya penggunaan grafik ini apakah sudah tepat ya katakan yang kiri atau yang kanan. Kalau yang sebelah sini ya ini bisa kita lihat ya bahwa dalam penyajiannya ya dia hanya cukup proporsi saja ditampilkan ya. Kalau ini ya udah paling besar gitu ya. Oke, berarti dia proporsinya lebih besar gitu, lebih presentasinya lebih besar. Dan dia detailnya apa sepertinya. Tapi kita kan tidak paham ini maksudnya gimana ya, hanya sekedar cukup proporsi tapi tidak ada nilai ya. Kita akan membingung seperti itu bahwa proporsi dimaksud ini ya apakah cukup hanya sekedar perbagian proporsinya dalam bentuk picat saja tanpa nilai yang bisa dipahami orang gitu ya. Itu kan cukup membingungkan ya. Kemudian ya kalau di samping ini ya sepertinya lebih mudah dipahami ya untuk modelnya ya. Menggunakan bar chart ini ya karena dia sekaligus menampilkan persentasenya juga seperti itu. Mana yang besar ya dia pasti persentasenya lebih besar dan persentasenya diterangkan di sini. Nah, lebih mudah untuk dipahami dan lebih tepat yang sebelah sini ya. Seperti itu. Lalu di sini ya dalam hal katakanlah ini ada revenue trend ya di masing-masing benua ya, benua ya sorry, masing-masing area gitu ya dari masing-masing kedua ini ya. Nah, kalau sebelah sini ya dia hanya ditampilkan cukup hanya detail ya kategorinya dan detailnya saja gitu. Kalau Q1 dia nilai sekian sampai totalnya berapa gitu. Nah, kalau yang sebelumnya ya ada beberapa nilai yang ditandai gitu ya, ditandai ya. Artinya di sini ada kira-kira mungkin maknanya gitu ya. Ada kadang-kala nanti dalam hal menyajikan data ada seperti ini ya. Kalau di Amerika kenapa dia ditandai seperti ini ya? Maksudnya seperti apa? Kalau di sini kita lihat ya kenapa ditandai ini menandakan bahwa dia nilainya paling kecil gitu ya. Minus 18% di antara semua nilai ini kan dia paling kecil ya. Paling kecil. Nah, Australia minus 7% berarti di antara keempat kuartil ini ya di kuartil kedua ya nilai dari revenue trends-nya itu yang paling kecil dan begitu sebagainya. Makanya ya dari pesan yang ingin disampaikan yaitu adalah persentase terkecilnya apa gitu ya, yang paling kecil dari masing-masing area ini di apa dalam kasus revenue trends-nya. Nah, itu aja untuk materi hari ini ya. Masih tidak begitu sulit kalau saya bilang ya, hanya penyajian data dan ini sebenarnya masih banyak sebenarnya pola penyajian data yang lain ya. Ini hanya dari sekian banyak saja ya. Kalau kalian mungkin tahu referensi dari luar untuk penyajian data bentuk-bentuk lain, tidak ada masalah seperti itu, sah-sah saja ya. Untuk materinya ya. Kemudian di sini ya di learning silakan dicek ya, itu sudah ada saya upload ya untuk tugas studi kasus lagi untuk penyajian data ini ya. Coba saya terangkannya sedikit ya. Untuk penyajian data di sini tugasnya yaitu ya tidak begitu sulit sebenarnya ya. Banyak sekali jumlah sangat banyak sebenarnya ya dalam konsep penyajian data ini untuk referensinya ya. Nah, untuk tugas studi kasus penyajian data ini ya ada beberapa sebenarnya cuma 2 soal aja sih. Yang pertama itu carilah data terkait COVID-19 ya. Ini saya studi kasusnya COVID-19 saja ya. Karena itu yang terakhir ini yang cukup banyak pemberitaan seperti itu.
Kemudian sajikan datanya, lalu sajikan menurut Anda yang paling mudah dipahami orang ya, berdasarkan dari yang sudah kita bahas tadi. Atau mungkin ada dengan cara lain, mungkin kalian penyajiannya boleh-boleh saja ya, tidak masalah. Itu yang soal pertama ya. Yang kedua ya carilah 10 model penyajian data di internet ya, dimanapun itu, di internet kah, di apa, dimanapun itu ya, yang menurut Anda menarik ya. Misalnya penyajian data apa ya, data apa namanya, hartanya Elon Musk gitu misalnya, silakan sampilkan dan beri penjelasan seperti itu ya. Lalu kita kan apalagi penyajian data ya, akhir-akhir ini ada banyak kasus ya, kasus-kasus misalnya kasus apa ya, saya kalau bicara kasus ini agak geri-geri tapi agak takut-takut ya. Ya banyak kasus ya beberapa saat ini ya, yang dimana dalam hal data yang disajikan ke publik gitu ya. Silakan cari 10 model dan jelaskan sekilas tentang penyajian datanya ya. Itu data apa ya, variabelnya apa. Lalu jenis datanya ya, terangkan jenis datanya apa ya. Datanya kategorikal, numerikal dan lain sebagainya, dan jenis grafiknya apa. Berdasarkan kaidah dari yang sudah kita bahas gitu ya. Silakan integrasikan materi yang sudah kita bahas. Lalu jawabannya dibuat sebaik-baiknya dan serapi-rapinya ya. Itu pasti. Nah, ini pengerjaannya secara individual ya. Kalau kemarin kategorikal, sekarang individual aja saya buat ya, karena ini sangat banyak referensinya. Individual ya, jangan lupa. Deadline-nya sampai pekan depan ya, sampai 1 minggu aja. Pengumpulannya sudah saya tentukan di sini ya. Nah, untuk absensi pertemuan kelima hari ini ya akan divalidasi bagi yang telah mengerjakan dan mengunggah file jawaban tugasnya. Ya, jangan lupa sertakan NIM dan nama. Oh, sorry. Masih ada kata kelompok sini, nanti salah paham nih. Saya ubah dulu. Itu individual ya, jadi tidak ada kata kelompok di situ. Nah, itu dia. Tidak salah paham lagi ya. Oke, jadi itu tugasnya untuk penyajian data ya. Jadi hanya cukup untuk memunculkan atau menghimpun referensi-referensi yang ada ya. Oke, baik. Sejauh ini ada pertanyaan kira-kira sebelum saya tutup? Pak, izin tanya. Ya, boleh. Silakan. Untuk absen gimana ya Pak? Absen yang minggu sekarang? Ya, absen ya seperti biasa. Absen di sini kan. Belum dibuka Pak? Belum bisa? Belum bisa. Iya. Ntar saya lihat dulu. Loh, kenapa ini saya buka ini? Tuh. Oh, link Zoom yang saya buka. Tunggu ya. Nggak bisa gimana? Nggak bisa absen. Oh iya ya. Belum saya buka aksesnya. Ntar, ya. Ya. Oke. Ya. Gimana ya itu? Ya, nanti saya cek ini ya. Ini bingung saya ini. Nah, bukanya di mana ya? Karena biasanya nggak ada masalah. Harusnya ya. Oke, baik. Ya, selain dari absensi, ada lagi pertanyaan ini sebelum saya tutup. Nanti absensinya kalau udah bisa nanti saya kabarnya nanti sama ketua kelas ya, atau di grup nanti. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup ini? Sudah Pak, cukup. Cukup aja ya. Ya, nggak ribet-ribet amat ya. Oke, baik ya. Itu aja untuk pertemuan hari ini ya. Untuk absensinya nanti saya sampaikan nanti kalau sudah bisa diakses. Lalu untuk apa namanya? Untuk tugasnya silakan dikerjakan secara individual. Oke, absennya udah bisa tuh. Coba nanti ya. Coba dulu. Ya, sebelum saya tutup, coba dulu absennya. Bisa nggak? Soalnya udah saya buka. Aksesnya sudah saya buka. Sudah bisa Pak, terima kasih. Oke, baik. Silakan absennya diisi. Jangan lupa ya, untuk semuanya absensinya tetap diisi di situ ya. Meskipun untuk validasinya dilakukan berdasarkan tugas yang sudah diupload ya. Tapi untuk di absensi di learning penting ya sebagai bukti tanda fisiknya gitu ya. Oke, baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini ya, singkat-singkat saja ya.
Ya, tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membebani jadinya. Oke, baik, terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore untuk kita semuanya. Waalaikumsalam siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya langsung end saja ya. Oke. Ya.